Hari ini luar biasa, puji Tuhan kita dapat 3 catering atau 3 orderan sekaligus. Pagi, siang, sore, full. Oke, halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita hari ini ada di resto, teman-teman. Ini kontennya apa ya? Konten catering sih ya. Tapi di sini kita dapat catering nih. Buat tanggal 8 kita dapat 2 catering, pagi, sore ya. Terus nanti di tanggal 8 operasional resto hanya setengah hari. Nah, puji Tuhan banget nih teman-teman semuanya ya. Cateringnya semuanya reguler, bukan catering donasi ya. Jadi di catering hari ini gue pengen ngasih tahu ke sahabat Koko Kuliner semuanya bahwa bisa loh kita ngerjain catering atau teman-teman yang punya usaha catering dapat catering misalkan pagi dan sore terus diterima semuanya. Bisa ya, dalam waktu yang dalam tanda kutip cukup berdempetan. Nah, jadi catering gue yang pertama itu deadline-nya jam 10 pagi, terus self pick up diambil sendiri sama customer-nya. Terus yang catering kedua deadline-nya jam 4 sore udah harus sampai di lokasi dan diantar ke Permata Hijau yang kurang lebih 1,5 jam dari resto gue, teman-teman. Jadi gue udah harus jalan dari jam 2. Jadi kita punya spare waktu cuman 4 jam untuk ngerjain catering dari yang pertama ke yang kedua ya. Nah, gimana caranya kita bisa nerima 2 catering dalam satu waktu yang berdempetan tapi tetap diusahakan dikerjakan dengan baik. Cara yang utama pastinya kita harus punya pengalaman yang baik. Yang kedua kita harus punya time management yang baik, punya tim dan kru yang sangat baik juga. Dan yang paling terakhir setelah itu semua udah oke, menunya kita rancang semudah mungkin yang pastinya harus tetap meninggikan kualitas dan kepuasan customer. Oke, jadi untuk catering yang pertama ini catering pagi ya, bisa teman-teman lihat. Oke, ini cateringnya. Dia di pick up sendiri, deadline-nya jam 10 pagi. Budgetnya 20.000 per porsi ya, mintanya lunch box. Jadi kita bikinin nasi putih, chicken katsu, nanti kita siram barbecue sauce, ada coleslaw dan mayo. Yang selanjutnya ya, ini catering kedua, sorry untuk namanya gue tutup. Ini kita kirimkan ke Permata Hijau ya. Oke. Deadline-nya jam 4 sore. Budgetnya 25.000 per porsi, 200 porsi teman-teman ya. Dan menunya ada nasi putih, nanti ada pastel, ada capcay, ada ayam saus Bangkok, dan kita kasih sambal. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus total omset yang kita dapatkan dari catering reguler adalah 6 juta. Jadi konten di sini atau konten hari ini, gue cuma pengen ngasih lihat ke teman-teman semuanya aja kalau kita bisa mengerjakan catering asal punya manajemen yang baik. Nah, di hari ini adalah tanggal 5. Gue udah mesen ayam sama supplier dan ayamnya ini akan dibumbuin. Jadi teman-teman nanti ayamnya akan benar-benar tasteful, bumbunya rasanya benar-benar ngeresap sampai ke dalam ayam. Nah, ini kita bakal bikin untuk yang 200 porsi ya. Kita pakai full paha filet. Kita potong kurang lebih kotak-kotak sejempol ya, segini ukurannya tuh ya. Bahkan lebih besar ya. Nah, ini paha ayam udah kita potong kotak-kotak tanpa kulit ya, mau pakai kulit juga boleh sih, tergantung selera teman-teman aja. Langsung kita marinasi atau kita bumbuin ya. Ini ada kecap asin Jepang, kecap ikan, minyak wijen, bawang putih giling, yang terakhir ada mix seasoning ya. Oke teman-teman, ini adalah bumbu untuk si chicken karage-nya. Ini ayamnya akan kita aduk-aduk. Setelah itu langsung kita simpen di freezer. Nah, disimpan di freezer juga nggak boleh dalam kondisi seperti ini atau banyak. Takutnya nanti bekunya nggak ngerata. Jadi nanti kita bakal packing lagi, bagi 2 atau bagi 3. Kita lanjut lagi ke catering yang satunya. Oke, catering kedua ya. Ini untuk catering paginya justru ya. Requestnya minta chicken katsu rice box ya. Nah, ini teman-teman kita pakai dada ya untuk chicken katsunya. Dadanya ukurannya yang 1/4. 1/4 itu maksudnya 1 kilo 4 dada ya.
1, 2, 3, 4 atau 1 kilo 2 pasang. Oke, ini bagian tenderloinnya kita cabut-cabutin dulu ya. Nah, ayamnya kita bagi 2 semuanya ya. Nah, ini kalau ada daging-daging lebih kayak gini teman-teman, kita trim aja biar si katsunya nanti cantik ya. Oke, sudah kita dapat jadinya potongannya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, cantik ya. Nah, untuk satu dada ayam ini nanti kita bakal fillet jadi kurang lebih 3 atau 4 bagian. Yang penting kita harus tahu kalau dagingnya nggak boleh terlalu tipis ya. Satu, dua, 3. Oke, mantap banget. Oke, teman-teman semuanya udah jadi ya. Udah kita fillet semua ayam kita. Dan kurang lebih seperti ini ya ayamnya yang kita dapatkan dari hasil proses pemfiletan. Jadi ayamnya kurang lebih setengah senti lah ya untuk ketebalannya. Satu lagi contohnya tuh. Ya kurang lebih seperti ini cantik banget. Terus setelah kita fillet, kita bakal bumbuin bareng-bareng ya teman-teman. Ya, ini ada minyak wijen, kecap ikan, bawang putih, ini ada mix seasoning ya. Kita masukin semuanya. Langsung kita aduk-aduk. Nah teman-teman semuanya, sahabat Koko Kuliner, ini udah selesai kita bumbuin, udah kita aduk-aduk juga si ayamnya. Basicnya kayak gini aja. Nah karena ini ayamnya bakal kita masak pagi ya, jadi ini si katsunya bakal kita prepare dari hari ini. Ini udah selesai gue potong, teman-teman udah lihat semuanya. Terus juga udah gue bumbuin, nanti tinggal dilanjutin sama anak-anak ya. Ini bakal langsung dijadiin chicken katsu. Jadi dari tepung ke air, nanti ke tepung lagi, baru ke tepung roti ya. Jadi kurang lebih ada 3 kali proses penepungan. Itu juga biar bikin katsu kita terlihat lebih tebal ya teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di tanggal 8 pada saat pengerjaan si catering hari ini teman-teman ya. Kita punya 2 catering pagi dan sore. Kita ketemu lagi di tanggal 8 nanti. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman sahabat Koko Kuliner. Kita udah ketemu lagi di tanggal 8 nih guys ya. Puji Tuhan semuanya ke dalam keadaan yang sehat. Semoga kalian juga ya. Oke, ini kita bersyukur banget. Hari ini kita ngerjain 2 catering pagi jam 10 sama catering kedua deadline-nya kan jam 3 sore ya. Terus kita dapat lagi pesanan lumayan banyak, 18 porsi nasi goreng ya. Ada nasi goreng seafood, kari, Singapura, mangi untuk jam 2 ya. Jadi hari ini kita ngerjain 3 orderan. Terus sekarang anak-anak semuanya di dapur udah mulai pada sibuk buat ngerjain orderan pertama. Orderan pertama tuh nggak ada yang ribet sama sekali. Seperti yang teman-teman lihat di awal-awal video ya. Di tanggal 6 kemarin kita udah prepare semuanya, katsunya, terus kita bekuin ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya tuh. Jadi udah kita bikin terus langsung kita bekuin ya. Nah ini adalah hasil katsunya. Terus hari ini teman-teman di hari pengerjaan tinggal digoreng-goreng aja katsunya ya.
Nah ini si Andri lagi ngegoreng katsunya, terus kita ke sini. Ini ada Dian, ada si apa namanya Ferdi juga lagi ngegoreng katsu ya. Ya menunya cuman nasi katsu aja ya, so simple. Jadi nasi putih di layer pertama, terus di layer keduanya kita kasih katsu. Nanti di sampingnya itu kita kasih space, ada coleslaw, dan terakhir tinggal disiram saus. Udah kayak gitu aja teman-teman ya. Sekarang gua bakal bikin coleslaw-nya. Coleslaw-nya ini langsung kita campur ke mayones ya. Nah ini udah kita prepare. Ada wortel. Ini kita chopnya pakai mesin. Terus ada kol. Kita campur dulu. So kita aduk-aduk ya. Sambil kita lakukan proses pengadukan, campurin mayones secara berlahan. Oke teman-teman semuanya, udah jadi kurang lebih seperti ini coleslaw kita. Teman-teman ini bisa lihat ya perpaduan warnanya sama putih sama orange, ini cantik banget. Ketemu lagi sama mayonya yang creamy, ini semuanya kita aduk. Pembuatan coleslaw yang super simple ya, ini untuk wortelnya juga nggak kita acar, jadi langsung aja kayak gini. Coleslawnya setelah jadi teman-teman jangan lupa untuk disimpan di kulkas dulu, biar nanti dingin, biar tetap garing, crispy, sayurannya enak. Nah, nanti pada saat udah selesai semua proses penggorengan, pemanasan saus, dan sudah mau di plating, baru kita keluarkan coleslaw-nya untuk kita hidangkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut dulu untuk ngerjain katsu-katsu ini. Nanti kita ketemu lagi di depan pada saat kita mau melakukan proses plating pada nasi katsu kita hari ini. Oke, sahabat semuanya, kita udah lanjut ke proses plating ya. Nasinya udah mateng. Nah, teman-teman bisa lihat ke sana. Tuh ada Bebek Mei sama Nopi Sang Manusia Silver ya. Itu lagi plating apa namanya? Nasinya bukan di plating tapi di portioning ya.
Nah, setelah itu lanjut ke Dian tuh dikasihin coleslaw ya, teman-teman semuanya. Coleslaw yang udah kita bikin tadi. Nah, terakhir tinggal ke gue. Kita bakal kasih chicken katsunya ya. Ya. Untuk chicken katsunya sendiri kurang lebih itu ya dikira-kira aja sekitar 100 gram ya. Nah, seperti ini cantik luar biasa. Teman-teman bisa lihat daging katsunya ya. Tuh, ini udah pasti puas banget. Dan tinggal ke Perdi terus di sausin, siram. Nah, oke teman-teman. Ya, kurang lebih seperti inilah nasi chicken katsu kita untuk orderan hari ini. Ini kita jual dengan harga Rp20.000 per porsinya. Kita bakal selesaiin 50 piece. Terus nanti kita bakal lanjut ke catering siang yang nasi goreng, baru ke catering yang sore ya. Mantap. Oke teman-teman, udah jam 12, anak-anak udah pada selesai sholat Jumat ya, baru pada pulang. Sekarang kita bakal lanjut buat ngerjain pesanan kedua ya, yaitu ada 4 nasi goreng seafood, 4 nasi goreng Singapura, terus 4 nasi goreng kari, sama 4 nasi goreng kemangi. Yang terakhir ada paket Fuyung Hai 2 porsi ya teman-teman semuanya. Oke, untuk ini sih kerjanya cepet banget ya, karena kita satu kuali bisa ngerjain 4 langsung selesai, paling cuma 20 menit udah beres ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu Mandor lagi bikin nasi goreng kemangi 4 porsi. Terus ini si Dian bikin nasi goreng Singapura 4 porsi. Terus paket Fuyung Hai di situ ada Limin ya. Dan gue juga bakal lanjut buat bikin nasi goreng seafood 4 porsi. Nanti setelah pesanan yang 20 porsi nasi goreng ini udah beres semua, baru kita lanjut buat ngerjain catering terakhir yang 200 porsi teman-teman. Oke teman-teman semuanya, udah selesai ya orderan 20 porsi nasi goreng kita. Ini langsung gua plating aja. Ya, porsinya kita sesuaikan, kita ratain ya teman-teman semuanya, biar sama porsinya. Oke ya teman-teman semuanya, ini udah beres 20 porsi nasi goreng kita beserta dengan 2 porsi paket Fuyung Hai. Seperti yang teman-teman lihat, itu lagi di packing sama teman-teman, sama karyawan gua gitu ya. Terus ini adalah yang udah beres tadi, dimasak bareng-bareng sama anak-anak semuanya. Pesanan kedua udah beres, ini udah mulai lanjut ngerjain pesanan ketiga nih. Teman-teman bisa lihat nih, kita bersama Mamang Perdi ya, lagi ngegoreng apa ini? Ayam apa? Ayam karage ya. Ini lagi Mamang Perdi lagi goreng ayam karage sama Mas Dian ya. Nah, ini ayamnya ya, karage mah teman-teman semuanya pasti udah sering lihat lah. Ini menu yang paling sering dipesan buat orang-orang yang mesen catering di resto gua ya. Pokoknya kalau ada yang mintanya ayamnya crispy, kita selalu offering ke ayam karage. Dan di sini proses penepungannya sedang dilakukan oleh Mamang. Nah, kemarin kita udah sinematik itu ya teman-teman, pembumbuan si ayam. Ini ada ayamnya nih, udah kita keluarin dari semalam, udah dikeluarin, jadi posisinya udah towing, udah siap dipakai. Nah, ini melalui 2 kali proses penepungan, dari tepung ke air ke tepung, baru digoreng ke ke kompor tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu proses penggorengannya. Jadi di catering hari ini nanti gue bakal masak si saus Bangkoknya sama masak sayur ya. Untuk sayurnya cuman pakai capcay polos teman-teman.
Terus untuk saus Bangkoknya ini udah di-prepare, udah dibikin sama Mamang kemarin. Ini basic saus Bangkok, nanti akan kita olah lagi, tapi olahnya juga nggak ribet sih. Cuma nambahin apa namanya kondimen seperti bombay, daun bawang, dan ngasih tambahan sedikit air biar nggak terlalu kental pekat seperti ini ya. Kalau ini pada dasarnya bumbu basic yang benar-benar kental dan juga rasanya strong banget. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita selesaiin dulu ayamnya, baru nanti kita lanjut lagi buat masak saus dan juga capcay-nya. Oke teman-teman, anak-anak masih pada sibuk goreng-goreng. Ayamnya cukup banyak ya, 200 porsi jelas. Sekarang buat mempersingkat waktu, sambil anak-anak semuanya pada kerja, gue juga mau bikin sausnya dulu. Ingredientnya sangat gampang. Ini ada saus Bangkok basic yang udah dibikin sama Mamang kemarin. Ada daun bawang, ini ada bawang bombay. Itu aja bahan-bahannya. Terus bahan pendukungnya nanti ada air, ada mecin, ada gula ya. Terus ini teman-teman, untuk chicken karage-nya yang udah digoreng sama anak-anak semuanya. Nanti itu nggak kita masak, kita aduk ke saus ya. Karena 200 porsi ya. Kalau berdasarkan pengalaman gue, kalau kita bikin ayam tepung kayak gini porsi banyak banget. Kalau kita masak si sausnya bareng ayamnya, itu tepungnya bakal banyak ya. Kalau masih 50 sampai 100 masih oke lah. Cuma kalau udah sampai 200 kayak gini, lebih baik menurut gua sausnya dipisah atau disiram gitu ya, metode penyajiannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang langsung aja teman-teman, gua mau bikin si saus Bangkoknya. Let's go. Oke, ini minyak udah gua masukin dan udah cukup panas ya. Kita masukin bawang putih sekitar 100 gram. Air. Oke, kurang lebih 1,5 liter, nggak usah banyak-banyak. Gua juga mau tetap si sausnya ini kental ya. Oke. Langsung kita tuang sausnya. Saus Bangkok yang kita pakai basicnya ini sebanyak 6 kilo ya teman-teman. Nah ini udah masuk. Oke, dari segi warna udah cantik. Ya. Kita tambahin mecin ya. Obat ganteng kurang lebih 8 sendok teh. Gula 10 sendok teh. Oke, selanjutnya ada minyak wijen ya. Minyak wijen kasih banyak juga nggak masalah, karena bikin aroma khas orientalnya keluar sekali ya. Oke, cukup. Iya. Nah, warnanya cantik banget, teman-teman. Sambil nunggu mendidih, kita boleh masukin kondimennya. Bombay, daun bawang. Oke, cantik banget teman-teman. Bombay, daun bawang udah masuk. Nah ini kita masukin terakhir biar warnanya masih tetap seger ya. Nah udah masuk. Wow, cantik banget warna dari saus Bangkok kita. Ya, ini gua ada larutan maizena. Kita kasih sedikit pengental, nggak usah terlalu banyak.
Karena pada dasarnya si saus Bangkoknya sendiri udah kental ya. Ini karena kita tambahin air kan kita harus bikin dia jadi lebih kental lagi aja. Oke, mantap. Ya, ini saus Bangkoknya udah kita kasih pengental. Tinggal kita nunggu mendidih. Terus dia nanti akan mengental dengan sendirinya. Dan sampai sini aja, ini udah bisa kita hidangin ya. Nah, kita ketemu lagi pokoknya ya paling sekitar 5-10 menit lah. Sampai si sausnya ini mengental ya. Ya, teman-teman semuanya udah jadi saus Bangkok kita. Mau gue cobain dulu ya. Mantap. Asin, gurih, pedas ya. Pokoknya ini rasanya nano-nano banget. Saus Bangkok adalah salah satu saus best seller yang paling sering dipilih untuk jadi menu catering. Mau itu reguler, catering donasi, ataupun menu di resto ya. Ini adalah masakan-masakan yang menggunakan saus Bangkok adalah menu yang paling laku di resto ya. Menurut gue sih kenapa bisa jadi salah satu menu best seller di resto gue, karena biasa menu makanan saus Bangkok ini cuma bisa ditemuin di hotel atau restoran-restoran besar aja. Yang street food atau UMKM kayak gue jarang banget yang bisa bikin saus Bangkok yang dalam kategori cukup nikmat ya. Oke, saus kita udah selesai, gampang banget kan bikinnya. Sekarang kita tinggal lanjut buat bikin si capcay-nya aja nih teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di menu berikutnya. Let's go. Ya teman-teman, sorry gue ganti baju ya, karena baju yang sebelumnya basah banget, sangat berkeringat ya. Terus sekarang kita bakal bikin capcay buat catering hari ini. Capcay polos aja, nggak pakai apa-apa ya, karena menyesuaikan dengan budget nih teman-teman. Catering hari ini itu sebenarnya harganya 28.000 per set menunya. Tapi karena mesennya banyak, 200 porsi, gue kasih harga 25.000 ya. Jadi mana nanti isinya deh bakal kita lihat bareng-bareng setelah gue masak capcay. Intinya capcaynya gue kasihnya capcay polos, nggak pakai bakso, nggak pakai sosis, nggak pakai ayam, tapi gue jamin tetap enak kok. Ya, langsung aja kita masak teman-teman. Paling pertama bawang putih kita masukin. Oke, udah wangi. Bombay masuk. Oke, bombay udah wangi, nggak usah sampai mateng atau lembek. Kita boleh masukin sayurannya mulai dari yang keras terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Kembang kol sama wortel. Jagung baby. Kita aduk-aduk. Nih, kita tumis biar wangi ya. Mantap. Ya, sambil kita tumis-tumis, kita udah boleh masukin bumbu terlebih dahulu. Ada obat ganteng ya, kita masukin 5 sendok teh. Gula 2 sendok teh aja cukup buat balancing rasanya. Dan terakhir ini ada mix seasoning. (12 sendok teh). Ya, untuk bumbu-bumbu seperti biasa kita by feeling aja dulu, nggak usah terlalu dominan ya yang pastinya untuk bumbunya. Jadi kalau kurang asin bisa ditambah, yang penting jangan keasinan. Oke.
Bumbu udah masuk, masukin air biar sayuran kerasnya cepet matang. Airnya kurang lebih 3 liter. Udah cukup. Oke, ini kita masak sebentar ya teman-teman semuanya. Mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 menit buat ngematengin si sayuran kerasnya dulu, karena kita nggak boleh ngebarengin sama sayuran lembek ya, takutnya nanti matengnya nggak rata. Oke, ketemu lagi nanti. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini sayuran keras kita udah mulai matang, warnanya udah mulai berubah ya, nggak pucat lagi atau nggak seperti sayuran mentah. Nah, di saat sudah setengah matang seperti ini, kita boleh masukin sayuran lembeknya. Sawi hijau ya. Ada sawi putih dan juga kol. Semua sayurannya udah masuk. Tinggal kita matengin. Ya, sekarang untuk mempersingkat waktu ya, nggak usah nunggu sayurannya matang. Gue udah bikin larutan maizena untuk mengentalkan si kuahnya. Langsung aja kita siram larutan maizena ini ke dalam capcay kita. Ya. Jadi nanti matangnya bakal berbarengan ya. Begitu capcaynya matang, kuahnya juga akan kental dengan sendirinya. Nah, sekarang kita langsung ke yang terakhir, yaitu minyak bawang. Ini adalah inti kenikmatan dari tumis-tumisan Chinese food ya. Minyak bawang ini kurang lebih 300 gram kita masukin. Oke, semua bahan udah masuk, tinggal kita aduk-aduk. Nanti nyobainnya terakhir pada saat udah mau matang ya. Oke teman-teman semuanya, udah kita masak nih kurang lebih ya hampir 15 menit ya. Kita masak terus dengan api besar. Dan teman-teman bisa lihat warna dari sayurannya ini udah cantik banget. Jadi nggak kematangan tapi juga nggak mentah ya. Dan untuk kaldunya teman-teman bisa lihat tuh ya, kentalnya bagus ya. Nah sekarang kita cobain yuk dari kaldunya terlebih dahulu. Jauh ya, masih jauh. Astaga. Kecap ikan sama minyak wijen belum, lupa, pantesan kok kayaknya ada yang kurang ya. Oke, kita masukin minyak wijen ya. Ya maklum kalau aki-aki begitu. Tapi ini untuk aromanya, gurihnya udah dapat banget ya teman-teman. Ya kalau kita masak pakai minyak bawang itu nggak bisa bohong ya untuk aromanya. Oke, kecap ikan masuk. Saus tiram ya, karena rasanya tadi agak jauh, jadi gue masih tambahin saus tiram lagi sama sedikit seasoning, 3 sendok cukup. Oke, kita aduk-aduk. Pantesan kok rasanya cuman asin-asin doang, nggak ada wangi-wanginya. Wah, ini udah masuk kecap ikan, langsung aromanya keluar nih. Sedep banget. Oke, udah beres, kita cobain yuk. Kita coba lagi. Asin gurihnya udah pas teman-teman semuanya, udah beres. Sayur kita atau capcay kita, tandanya semua menu kita hari ini udah selesai dibuat. Catering kita 3 catering dalam 1 hari udah selesai semua kita bikin, dan ini udah bisa kita sajiin ya. Langsung aja teman-teman, kita lanjut ke depan untuk ngelihat setup menu pada catering kita yang terakhir ini. Let's go.
Oke, akhirnya beres sudah ya 200 porsi nasi kita untuk catering hari ini. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini kita tinggal plating capcay-nya aja yang baru selesai banget gua masak. Set menu dengan harga 25.000. Let's go. Nasi putih, pastel, sendok ya. Chicken karage disiram saus Bangkok. Ada capcay polos sama sambal. 25.000 teman-teman. For sure ini karena personnya juga banyak aja ya. Kalau misalkan ya istilahnya masih di bawah-bawah 100, gue nggak bakal ngasih harga segini. Karena ini harga regulernya sebenarnya Rp28.000. Udah gitu kantornya juga jauh banget. Gimana menurut teman-teman semuanya dengan harga 25.000 menu hari ini? Oke banget nggak? Menurut gue secara pribadi ini udah setup menu yang cantik banget. Harganya juga jelas murah ya, karena ini dapat harga bottom price yang ada di resto. Kurang lebih begini, catering kita semua udah selesai. Hari ini luar biasa, puji Tuhan kita dapat 3 catering atau 3 orderan sekaligus. Pagi, siang, sore, full. Hari ini resto tutup jam 5 sore. Anak-anak semuanya bisa istirahat, cuma jualan setengah hari. Video hari ini cuma ngasih lihat teman-teman semuanya bahwa kita bisa mengerjakan orderan yang banyak, asal punya tim yang baik dan juga manajemen waktu yang sangat baik. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Menu yang udah gue share hari ini, semuanya resepnya gue taruh di kolom deskripsi. Yang mau bikin, mau recook, silahkan intip aja, silahkan dipakai. Resep-resep gue, semuanya pure gue kasih ke kalian semua. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye. Kita kan boleh dong minta uangnya Bos Liminti sekali-sekali. Dalam rangka apa diminta? Belum selamatan anjir, orang kalau buka usaha nggak selamatan kan cepet bangkrut. Udah gue ngata-ngatain dia biar dia batinnya kuat, biar bisa jadi pengusaha sukses.